Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibil tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-'idham wa ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'allam. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله سادات الأعلام وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليالي. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah salat maghrib musalla Miftahul Jannah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini insyaallah diiringi dengan hujan yang rintik-rintik, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan dan kesehatan serta taufiknya kepada kita sekalian untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menghadap kepada Allah melalui ibadah ritual salat berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh serta tunduk dalam melaksanakan segala perintahnya, dan juga diberikan kekuatan untuk menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpegang kepada ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita masih berada pada hari tasyrik. Bahkan hari ini merupakan hari pertama tasyrik, ya. Karena hari tasyrik itu dimulai pada tanggal 11. Tanggal 10 umat Islam di bulan Dzulhijjah merayakan hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13 merupakan 3 hari tasyrik. Sehingga kita umat Islam terus mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Kita dianjurkan untuk memperbanyak ucapan takbir, baik itu sejak awal bulan Dzulhijjah atau ketika kita sudah masuki hari Arafah atau tanggal 9 bulan Dzulhijjah ba'dal fajr. Jadi takbir yang dianjurkan kepada kita itu ada 2. Itu yang pertama adalah takbir mutlak, dan yang kedua adalah takbir muqayyad. Nah, takbir mutlak ini adalah takbir yang dibaca sejak kita memasuki hari pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 bulan Dzulhijjah kita sudah disunnahkan membaca takbir. Begitu kita masuki fajar atau selesai sholat subuh, kita sudah mulai mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil sebagaimana lafaz yang biasa kita ucapkan. Terus sampai hari terakhir tasyrik, sampai hari ke-13 ba'da asar. Adapun muqayyad yaitu dimulai setelah salat fajar pada hari Arafah atau pada tanggal 9 Dzulhijjah. Terus setiap selesai salat fardu berjamaah, ya, sampai dengan hari terakhir tasyrik, hari ke-13 ba'da asar. Jadi ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Nah, ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma keluar menuju pasar
Dan kedua sahabat ini bertakbir. Orang-orang pun mengikuti takbir kedua sahabat. Jadi artinya apa? Ini merupakan syiar di antara syiar-syiar agama Islam tatkala kita memasuki bulan Dzulhijjah. Jadi di bulan Dzulhijjah ini syiar itu sangat banyak. Di samping takbir, tasbih, tahmid dan tahlil, ada juga syiar-syiar lain yang juga mencerminkan ya, ketauhidan seorang muslim, keyakinan, ketundukan, kepatuhan dan ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak daripada syiar itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, demikian merupakan syiar-syiar Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu muncul dari hati yang bertakwa. Termasuk ya, menyembelih hewan kurban itu merupakan syiar. Syiar yang mencerminkan ketundukan dan kepatuhan serta kepasrahan yang totalitas seorang muslim kepada Allah dalam melaksanakan segala perintah. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim ya, untuk menyembelih atau untuk memotong putranya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak berpikir panjang tentang perintah tersebut, ya kan? Nabi Ibrahim tidak meragukan perintah itu. Nabi Ibrahim tidak menimbang-nimbang apakah perintah itu berat atau ringan, apakah manusiawi, ya, ataupun tidak manusiawi, ya. Karena menurut manusia pasti tidak ada hati yang tidak berat, tidak ada hati yang menganggap ringan ketika diperintahkan untuk menyembelih putra, ya, yang sudah dinanti-nantikan puluhan tahun sampai memasuki usia tuanya. Ya, para ulama tafsir menyebutkan bahwa perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra beliau itu ketika memasuki usia 90 tahun. Ada riwayat lain menyebutkan 100 tahun. Tapi yang jelas perintah tersebut beliau terima setelah berusia lanjut, setelah berusia renta, ya. Dan yang luar biasanya itu setelah beliau menunggu puluhan tahun, ya, kehadiran seorang anak di tengah keluarganya bersama istri tercinta beliau Siti Hajar. Tapi justru setelah Allah berikan anak, malahan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Menyembelih satu-satunya putra semata wayangnya tersebut. Maka Al-Quran mengabadikan bagaimana Ibrahim mengungkapkan perintah itu kepada putranya Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai nak, sesungguhnya aku melihat dirimu menyembelihmu dalam mimpi. Maka bagaimana pendapatmu nak? Bayangkan ini. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah Allah yang beliau terima melalui mimpi itu kepada anaknya Ismail. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya Ismail merupakan anak yang Allah berikan sebagai anak yang halim, anak yang penyabar. Karena pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabi Ibrahim untuk meminta kepada Allah seorang anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Dan doa ini tidak 1, 2 kali, 3 kali diungkapkan, tapi sepanjang puluhan tahun lamanya Nabi Ibrahim terus menerus membaca doa ini tanpa putus dan tanpa putus asa. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga, ya.
bahwa terkadang kita baru berdoa 1, 2, 3 kali meminta sesuatu kepada Allah, karena belum dikabulkan, nah kita langsung berhenti. Nah, sudahlah, kayaknya nggak dikabulin ini. Nah, itu sudah berburuk sangka. Padahal Allah sudah berjanji, ya kan? Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka pasti kukabulkan doamu. Itu janji Allah, ya. Namun terkadang kita tidak sabar menanti janji Allah itu. Karena kita itu manusia diciptakan buru-buru. Khuliqal insanu min ajal, kata Allah. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang punya sifat terburu-buru dalam segala hal. Maunya cepat, ya. Maunya menikmati dunia ini, nggak tahu di akhirat kasih atau enggak itu. Nah, ini manusia pengennya buru-buru, dan Allah tahu sifat atau tabiat manusia yang selalu ingin kenikmatan yang segera. Allah tahu itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin orang beriman hanya diberikan kesenangan yang sementara, yang sedikit, yang tidak kekal, yang tidak abadi ini. Allah ingin kesenangan orang beriman berlanjut nanti di akhirat. Makanya ada doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Nah, ini doa mencakup seluruh kebaikan di dunia maupun akhirat. Ya, segala macam kebaikan, kenikmatan, ya. Bukan cuma di dunia, tapi juga kebaikan dalam bentuk keselamatan dari siksa api neraka, dan kemudian keberuntungan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu berupa hasanah. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim ketika beliau menyampaikan mimpinya tersebut kepada putranya Ismail. Apa jawaban Ismail? Ya abatif an ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayah. Terbayangkan, terbukti, ya, apa yang selama ini diminta oleh Ibrahim kepada Allah agar dianugerahkan anak yang soleh, terbukti dari jawaban Nabi Ismail kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam. Anak yang soleh itu seperti itu. Jadi ciri-ciri anak yang soleh, ketika disampaikan perintah Allah, entah itu sholat, entah itu puasa, ayo nak sholat. So, anak yang soleh itu nggak mikir-mikir panjang. Ya, zaman sekarang ini anak soleh disuruh sholat, maunya motor dulu, ya, beliin motor dulu, ya. Padahal ini perintah Allah, ya, perintah Allah yang menciptakan, ya, kedua orang tuanya. Dan problem seperti itu banyak, ya, problem seperti itu banyak. Sehingga doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi Ibrahim itu perlu menjadi renungan bagi kita semuanya, dan perlu untuk kita amalkan. Rabbi habli minas sholihin. Pertanyaannya, kenapa kita memerlukan doa? Ya Allah, anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Pertama, yang membuat manusia itu baik siapa? Diri kita atau Allah? Allah. Karena itu Nabi Ibrahim mengatakan langsung, Rabbi habli minas sholihin. Allah karuniakan aku keturunan yang soleh. Berarti hanya Allah yang berkuasa memberikan keturunan yang soleh kepada kita. Hanya Allah yang berkuasa untuk menjadikan kepribadian seorang mukmin itu soleh, taat, ya. Sebagai bukti bahwa tidak ada jaminan bagi orang tua yang soleh, orang tua yang taat agamanya, tidak ada jaminan lantas anak-anaknya mengikuti kesolehan orang tuanya. Tidak ada jaminan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Boleh jadi buah itu jatuh jauh dari pohonnya karena dibawa oleh burung, lalu setelah dibawa jauh, burung itu membuang buah itu di tempat yang sangat jauh dari pohonnya. Contoh dalam sejarah,
Nabi Nuh, Nabi Lut, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh, ya, ini pelajaran juga bagi manusia bahwa tidak ada orang tua yang tidak menginginkan kebaikan bagi anaknya, yang tidak menginginkan anak-anak itu menjadi sukses, selamat, lahir batin, tak ada. Pasti setiap kita sebagai orang tua ingin anaknya selamat lahir batin, ingin anaknya sukses dalam segala pekerjaan dan urusan-urusannya. Nggak ada anak yang orang tua bilang, ya, nak kamu jadi pencuri aja lah nanti ya, kamu jadi koruptor aja nanti. Nggak ada. Oh, kamu jadi preman aja. Nggak ada. Pasti apa harapan dalam hati kecil orang tua untuk anaknya adalah menjadi anak yang soleh. Walaupun orang tuanya misalnya orang tua yang kurang, ya kan? Tapi tidak ada orang tua yang ingin mewariskan kepada anaknya sifat-sifat yang kurang baik. Pasti yang ingin diwariskan kepada keturunannya adalah yang baik-baik. Kenapa? Karena itu adalah fitrah manusia. Karena itu merupakan keinginan manusia secara lahiriah, secara fitrah. Ya, fitratallahi allati fatarallahu allati fatara an-nasa 'alaiha wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam surah Al-Imran ayat 14. Zayyana lin-nas hubbus syahwat minan nisa wal banin. Manusia itu dihiasi dengan syahwat. Syahwat itu keinginan, kecondongan. Manusia itu dihiasi oleh Allah dengan kecondongannya kepada wanita dan anak-anak. Wal qanatir al muqantarah, dan harta benda yang melimpah. Wa minadz dzahabi wal fiddah, baik berupa emas maupun perak. Jadi itulah sifat dasar manusia dan itu tidak ada salahnya. Karena itu merupakan qada Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan Allah ini fitrah, suatu keputusan yang tidak bisa diubah-ubah. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan kamu tidak akan mendapatkan adanya perubahan dalam fitrah tersebut. Hanya saja Allah ingatkan kepada kita orang tua dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah, itu saja yang Allah ingatkan. Kamu boleh punya anak banyak, sehat-sehat, berpendidikan, sukses-sukses dalam karirnya, dalam pekerjaannya, dalam cita-citanya, masa depannya. Kamu boleh punya harta benda yang melimpah, tak terbatas, duit yang tak berseri, boleh. Punya aset dalam segala bentuk, boleh. 7 turunan gak habis-habis, silakan. Tapi Allah ingatkan, la tulhikum. Semua itu jangan sampai membuatmu lalai, ya, an dzikrillah, dari mengingat Allah, dari sholat. Ya, dzikrillah ini ditafsirkan sholat. Jangan sampai setelah Allah kasih kamu harta benda, kesehatan, segala macam, lalu membuat kamu dengan segala-galanya itu lalai untuk mendirikan sholat. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika minal khasirun. Barang siapa yang terlalaikan untuk mengerjakan sholat, untuk berzikir kepada Allah, karena sibuknya dia memikirkan hartanya, sibuknya dia memikirkan anak-anaknya, masa depan anak dan sebagainya, faulaika humul khasirun. Maka orang yang seperti ini keadaannya adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Jadi kita jangan terpedaya, jangan terpana, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak sholat meskipun keadaan duniawinya itu luar biasa. Kenapa? Karena kalau sudah meninggalkan sholat, itu Allah katakan minal khasirin, orang yang merugi. Orang yang meninggalkan sholat itu dikatakan Allah orang yang merugi, meskipun banyak harta, meskipun anak-anak keluarganya sukses semuanya.
Ya. Kenapa demikian? Karena justru ketika orang itu sholat, dia mengikuti atau dia menjalankan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di samping meminta kepada Allah keturunan yang soleh, juga meminta kepada Allah supaya dijadikan sebagai penegak sholat dan juga menjadikan anak-anaknya sebagai para penegak sholat. Nah lagi, bahwasanya yang membuat seorang itu soleh atau taat dalam melaksanakan sholat itu Allah ya. Maka ada doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu salah satu juga doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai penegak sholat dan juga keturunan-keturunanku sebagai para penegak sholat. Nah ini yang doa terbaik sebenarnya. Tidak ada lagi doa terbaik yang diminta seorang muslim selain yang ini. Doa terbaik. Apalagi di zaman sekarang, zaman banyak orang yang kemudian melalaikan ibadah sholat. Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala, boleh kita punya harta, boleh kita mencintai harta, karena itu merupakan fitrah Allah, karena itu merupakan sifat dasar manusia. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu amat sangat bakhil kepada hartanya, amat sangat bakhil. Karena itu orang akan terbukti imannya dalam masalah harta ketika dia berinfak di jalan Allah. Ketika dia berinfak di jalan Allah. Dan itu merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa atau orang beriman yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Nah, ciri orang-orang yang bertakwa itu, samping dia sholat, samping dia beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelumnya, juga mereka mendirikan sholat. Nah, sebelumnya juga percaya kepada yang gaib. Nah, ciri orang-orang yang beriman itu adalah mereka berinfak. Kenapa? Antara iman dengan infak itu ada hubungan yang sangat erat. Ada hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Adapun hubungan kausalitas sebab akibat ini itu disebutkan dalam hadis qudsi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, anfiq alaika." Wahai manusia, infakkanlah sebagian hartamu, niscaya aku akan menginfakkan kepadamu sebagian nikmatku. Bayangkan, yang Allah perintahkan untuk infak sebagian kecil saja, enggak semuanya. Karena Allah tahu iman kita tidak sama dengan imannya para sahabat. Imannya para sahabat itu imannya itu surga sudah di depan mata. Surga sudah di depan mata. Dunia tidak ada. Nah kita, dunia di depan mata, surga nggak ada. Balik. Kalau sahabat itu surga depan mata. Coba kalau kita misalnya bayangkan akan mendapatkan 10 miliar. Dapat 10 miliar besok. Bapak si Fulan bin Fulan akan dapat 10 miliar besok jam 7 pagi. Cuman sekarang malam ini syaratnya kasih ke kotak amal itu 20.000. Kira-kira gimana semangatnya, Pak? Kecilin 10.000. Dapat 10 miliar. Ya, para sahabat itu ketika dijanjikan surga itu kebun kurma 2 hektar kecil. Kenapa? Karena surga itu nikmat Allah yang paling mahal. Rasulullah SAW bersabda,
Ala inna sal'atallah ghaliyah. Ketahuilah wahai umatku, sesungguhnya nikmat Allah berupa surga itu sangat mahal. Tetapi hanya bisa ditukar dengan sesuatu yang kecil. Hanya dikejar dengan sesuatu yang enggak seberapa. Ini sebagai contoh ada sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah ini, dia punya kebun kurma di depan Masjid Nabawi. Di depan masjid itu ada kebun kurma yang setiap musim panen terus, ranum. Sampai suatu ketika turun firman Allah dalam surah Ali Imran yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan surga sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Ya, sebagian harta yang kalian cintai. Jadi yang kita cintai, bukan yang bekas. Nah, yang bekas walaupun berguna juga nggak apa-apa. Tapi untuk mendapatkan puncak kenikmatan berupa surga, yaitu harus yang dicintai saja. Kalau yang sudah tidak dipakai ya mungkin belum bau surga. Jadi ketika turun ayat ini sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah langsung menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini punya kebun kurma, setiap musim panen. Ini udah kebun kurma terbaik di kota Madinah. Mulai hari ini ya Rasulullah, saya infakkan seluruhnya ya Allah. Insyaallah. Itu imannya para sahabat. Makanya surga itu di depan mereka. Surga bagi para sahabat itu di depan mata mereka. Sehingga untuk sesuatu yang berat, yang kadang-kadang tidak semua orang mampu untuk mengerjakannya, bagi mereka sangat-sangat ringan, sangat amat sangat ringan. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah justru jangan semuanya. Ya. Tinggalkan untuk keluargamu. Ini Rasulullah juga bijak, nggak mentang-mentang, wah udah sampai semua. Nah, sebagian orang yang aku jadi nabi itu kan ada. Ambil semua harta milik keluargamu karena mereka sudah di luar Islam. Seperti, mohon maaf, ada kan yang seperti itu. Ada namanya lembaga tertentu, mungkin di sini sebagian orang sudah kenal itu nama lembaga itu, lembaga dakwah, lembaga Dewan LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nah, itu salah satu prinsip ajaran mereka. Itu di luar golongannya itu najis. Maka harta bendanya halal untuk diambil, dirampas paksa ya. Jadi kalau ada keluarganya, anggota keluarganya yang masuk ke ormas tersebut, maka zakatnya harus kepada amirnya. Jadi amirnya memerintahkan ambil harta orang tua. Ya, karena bagi mereka menyamakan ya antara agama Islam dengan ajaran yang mereka anut, ya, bahwa ketika terjadi perang antara dua pasukan muslim dengan kafir, ketika yang kafirnya kalah, maka menjadi harta rampasan bagi pasukan kaum muslimin. Dan bahkan dianggap itu tidak punya amir di luar kelompok mereka karena belum berbaiat, ya, belum berbaiat. Baru dikatakan punya amir kalau sudah berbaiat kepada amir mereka. Nah, ini adalah ajaran yang telah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia lama, 2 tahun yang lalu. Nah, jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah juga bijak sehingga beliau mengatakan tinggalkan sebagian untuk keluargamu. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka dari kisah Nabi Ibrahim di dalam mengorbankan sesuatu yang paling beliau cintai dalam hidupnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, memberikan pelajaran berharga buat kita. Yang pertama adalah pelajaran tentang bahwa kita harus lebih mencintai Allah dari segala-galanya. Karena bagaimanapun sesuatu yang kita cintai di dunia ini pasti hilang, pasti akan kita tinggalkan.
mencintai istri, pasti kita akan ditinggalkan atau istri akan meninggalkan kita. Mencintai harta pun juga demikian. Ya. Mencintai anak pun juga demikian. Harta benda, pokoknya apalah yang selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq." Apa yang kamu miliki, apa yang ada di sisimu pasti akan hilang, akan habis. Dan apa yang ada di sisi Allah pasti kekal abadi. Ya. Jadi yang kita cintai Allah yang maha kekal. Sehingga Nabi Ibrahim itu ya sangat mencintai Allah. Maka beliau digelari Al-Khalil, kekasih. Karena disebutkan langsung oleh Al-Qur'an, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah mengangkat Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Kekasih Al-Khalil itu kalau kita baca apa pengertian bahasanya, Khalil itu artinya adalah celah. Kalau misalkan ada safq, ada syuddul khalal, itu artinya tutup celah. Jadi jangan biarkan saf itu merenggang. Jadi utamanya disebutkan orang yang menyempurnakan saf yang renggang itu mendapatkan balasan berupa rumah di surga. Ya, jadi saf itu tidak main-main itu. Luar biasa. Nah, celah dalam hati Nabi Ibrahim itu tidak lagi menyisakan cinta kepada siapapun selain Allah. Sehingga cintanya kepada Allah itu telah merasuki seluruh celah-celah dalam hatinya. Jadi kalau mungkin sekarang cinta gila mungkin ya. Orang kalau sudah sangat mencintai sesuatu, itu seperti kisah Laila Majnun. Ya. Laila apa namanya? Majnun, ya. Jadi dulu Pak, dalam kisah itu ada seorang laki-laki yang sangat mencintai kekasihnya bernama Laila. Tapi si Laila ini mengkhianati cintanya. Justru dia menikah dengan laki-laki lain. Ternyata dia sangat terpukul dan terluka ya. Tapi cintanya nggak pernah hilang Pak. Sampai-sampai ya dia itu pergi mencium tembok rumahnya si Laila ini. Mencium temboknya, lalu ada orang melihat, ini orang gila. Kata si Majnun ini, siapa yang mengatakan saya gila? Saya tidak gila. Saya mencium tembok bukan karena saya mencintai tembok, tapi saya mencintai orang yang tinggal di dalam tembok ini. Ya, dari situ terkenal kisahnya Laila Majnun ya. Ya. Jadi kalau orang sudah sangat mencintai itu tidak akan pernah ya hilang. Ya kan? Pokoknya dia akan selalu itu. Ya, siang malam enggak tidur-tidur. Ya kan? Nah, Nabi Ibrahim itu berani mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam dengan keinginan yang sudah sangat ingin beliau laksanakan perintah tersebut. Ya. Karena memang kecintaannya kepada Allah tidak menyisakan cinta ruang bagi makhluk, termasuk bagi anaknya sekalipun. Ya. Nabi Ibrahim itu bapak ibu, ibunya nggak ada ya. Itu mengunjungi Ismail setelah Nabi Ismail dan Siti Hajar ibunya itu ditempatkan di lembah yang tandus di Mekah, tempat nanti Ka'bah itu dibangun. Selama puluhan tahun. Berapa kali? Mungkin kalau dalam hadis Bukhari itu disebutkan 3 atau 4 kali. Menikah Ismail 2 kali. Pertama dengan istrinya lalu diceraikan. Kemudian yang kedua sampai kemudian ribuan tahun melahirkan seorang Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Dalam rentang waktu ribuan tahun. Beda dengan istri Nabi Ibrahim dari Sarah ya. Dari Sarah kemudian melahirkan Ishak, Ishak kemudian melahirkan Yakub, Yakub kemudian melahirkan 12 anak, di antaranya Nabi Yusuf. Terus Nabi Musa, Nabi Bani Israel ya, ribuan nabi. Nah, jadi itu merupakan doa dari Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Bahkan disebutkan keturunan Nabi Ibrahim itu adalah keturunan para nabi, pewaris kenabian dan pewaris kitab. Ya, ini luar biasa keberhasilan yang sungguhnya ketika kita diberikan oleh Allah keturunan yang soleh, yang taat. Ya, mudah-mudahan
kita bisa memetik pelajaran yang berharga ini, khususnya pada bulan Dzulhijjah ini, karena Dzulhijjah merupakan bulan yang sangat agung sekali. Kemudian kisah Nabi Ibrahim itu merupakan kisah besar. Bahkan Idul Adha itu boleh dikatakan hari raya umat Islam terbesar, jauh lebih besar daripada Idul Fitri. Idul Fitri hanya menandakan puasa selesai. Makanya sebelum kita sholat Id, kita dianjurkan makan minum terlebih dahulu, menandakan puasa telah selesai. Tapi Idul Adha kita dianjurkan makan ditunda sampai kita menikmati hidangan berupa hewan yang kita korbankan. Hari yang sangat besar yang perlu kita sadari oleh seluruh umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Isya ya? Sebentar lagi? Oh, belum. Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama ya, cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah kepasrahan kepada Allah. Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim kemudian bersikap pasrah kepada Allah. Pasrah ya, artinya sudah mau tidak mau harus dilaksanakan oleh beliau. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Falamma aslama wa talla lil jabin." Ketika keduanya, maksudnya Nabi Ibrahim dan Ismail, itu sudah pasrah keduanya ini. Ayah dan anaknya, dua hamba Allah yang sangat luar biasa ini kepada Allah ini. Luar biasa taatnya. Bisa ada kata manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim dan Ismail. Falamma aslama wa talla lil jabin. Dan pelipisnya Nabi Ismail itu sudah diletakkan, dibaringkan di pelipis sebelah kanannya. Ya. Sudah seperti itu, ya kan? Dan sudah diletakkan pisau. Ya, nadainahu. Kami pun menyeru Ibrahim. Ini pisau sudah ditajamkan. Dalam kisah itu dikatakan, wahai ayah, ya, hadapkan wajahku ke bawah supaya tidak melihatku. Ini luar biasa. Bagaimana Nabi Ismail itu begitu taatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Satajri insyaallah minas sabirin. Namun kami seru, kata Allah, wa padaina bi dzibhin adzim. Kami tebus dia dengan sebuah sembelihan yang sangat besar, yaitu domba dari surga. Ya kan? Dan balasan yang terbaik itu akan muncul setelah kita pasrah kepada Allah SWT. Jadi setelah kita itu pasrah kepada Allah, masyarakat seluruh urusan kita, taat tunduk kepada perintah Allah, itu baru Allah akan ganti seluruh pengorbanan perjuangan kita dengan balasan terbaik dari Allah. Tapi harus kita buktikan dulu bagaimana keinginan itu Allah lihat. Ya, nah itu. Kemudian yang ketiga ada ujian. Setiap orang beriman itu diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim diuji, para nabi diuji. Tapi ujian kita tidak akan pernah sama dengan ujian para nabi. Beda, sesuai dengan kadar keimanan. Ya, jadi kita tidak akan diuji seperti ujian Nabi Ibrahim, seperti ujian Nabi Muhammad. Jangan khawatir. Tapi kita akan diuji dengan perintah-perintah Allah, dengan larangan-larangan Allah, dengan musibah-musibah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya, diuji lah dengan perintah, dengan larangan, dengan musibah. Dengan perintah kita diuji. Ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah untuk sholat. Nah, ini ujian bagaimana keluarga kita itu menjadi para penegak sholat. Kemudian ya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keimanan kita. Ya, jadi jangan kita menyangka setelah menyatakan diri orang beriman, menyatakan diri orang muslim tidak akan diuji. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita itu mengira untuk dibiarkan mengatakan, ya Allah, kami ini beriman, tapi mereka enggak diuji? Tidak, ya. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ujian berupa syariat Islam. Termasuk ujian berupa syariat Islam. Dan ujian-ujian lainnya, ya. Dan untuk ujian itu kita butuh sabar. Karena Nabi Ismail mengatakan, satajiruni insyaallah minas sabirin. Ayah, laksanakanlah perintah
Allah ini. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar. Artinya untuk menyikapi perintah itu harus disikapi dengan sabar. Kita sholat, kita puasa, kita melaksanakan seluruh ibadah harus dengan sabar. Kita sabar. Sabar dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar ini perlu. Dan Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Walau beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kamu. Jadi kita ini sudah sabar. Ya Allah, sudah berada pada puncak, gimana? Kuatkan lagi kesabaran. Jadi kita tiap hari harus belajar untuk bersabar. Oh, udah level 2 nih. Udah level 3, ayo sabar lagi. Sabar lagi. Apakah ringan? Tidak ringan. Karena sabar itu tidak ringan, maka balasannya itu juga tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar dari hari kiamat nanti akan dibalas oleh Allah dengan balasan tanpa hisab, tanpa batas. Karena memang kesabaran itu tak terbatas. Jadi kalau ada ungkapan sabar ada batasnya, berarti nggak sabar. Sebab Rasulullah itu tidak membatasi kesabaran ketika beliau menyikapi perilaku orang-orang jahiliyah kepada beliau. Ya, bagaimana beliau diburu hidup atau mati pada saat hijrah, bagaimana beliau diletakkan kotoran onta di atas punggungnya saat sholat depan Ka'bah, bagaimana Ummu Jamil istri Abu Lahab meletakkan duri-duri di depan pintu rumahnya, kalau beliau keluar nggak akan bisa keluar untuk berdakwah, untuk menyuruh orang Mekah, dan banyak sekali, beliau tidak pernah membatasi, udah nih nggak ada sabar, yuk perang, nggak. Rasulullah punya strategi, kapan menyatakan perang, kapan bersabar. Ketika sahabat Ammar bin Yasir disiksa sampai ibunya terbunuh, beliau hanya mengatakan, wahai keluarga Ammar, bersabarlah, karena tempat kalian semua adalah surga. Begitu hijrah 2 tahun kemudian baru turun ayat izin perang. Nah, Allah sudah mengizinkan untuk berperang. Artinya perang dalam konteks menyerang, ofensif. Bukan lagi bertahan, tapi ofensif, menyerang. Ya. Kenapa? Karena sudah terbangun kekuatan besar dan terus menang. Tahun kedua Hijriah sampai terakhir peperangan itu tahun ke-8 Hijriah. Terakhir adalah perang Fathu Mekah. Setelah itu nggak ada lagi perang. Yang ada adalah dakwah secara politik, kirim surat ke raja-raja, utusan-utusan dari berbagai negara datang kepada Madinah. Jadi perang itu cuma bentar aja. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.